Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai briefing kompre. Mudah-mudahan bisa membantu. Grafik dari biaya berdasarkan perilaku biaya itu ada variabel, terus ada fixed cost sama semi variable cost. Nah, untuk yang semi variable cost ini Pak, berarti yang saya pahami grafik untuk total costnya kan dia penggabungan dari fixed cost sama variable cost, sehingga bentuknya kayak V itu kan Pak. Yeah. Tapi Pak, ketika dia justru di per unit, dibagi per unit, itu kan jadi grafiknya mirip sama fixed cost. Iya. Ya, Pak. Nah, itu berarti Pak, untuk semi variable cost ini biaya-biaya terkait dengan kayak grafiknya itu memang apa otomatis sama kayak fixed cost per unit atau ada perbedaannya itu Pak? Karena saya nggak bisa lihat perbedaan antara kedua grafik itu Pak. Jadi ini cerita mengenai konsep biaya ya. Jadi konsep biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya atau perencanaan laba, yaitu biaya yang diklasifikasikan berdasarkan perilaku, cost behavior. Jadi betul bahwa ada 3 klasifikasinya, ada fixed cost, ada variable cost, dan variable cost. Apa yang dimaksud dengan fixed cost? Cost Biaya yang didapatkan tetap tidak, biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume yang tidak dipengaruhi. Ada yang lain? Biaya yang totalnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh unit yang dihasilkan, sedangkan biaya yang berbeda berbeda. Ya. Jadi sebenarnya kita melihat dari total cost dan unit cost dihubungkan dengan activity driver. Jadi activity driver itu luas cakupannya. Jadi tidak hanya unit yang dihasilkan, tapi bisa yang lainnya. Misalnya dihubungkan dengan jam C, dihubungkan dengan jam kerja langsung, dihubungkan dengan jumlah pengecekan, dihubungkan dengan misalnya jumlah setup, ya, jumlah kali pertemuan. Itu yang makanya kita pakai istilahnya driver aktivitas, jadi output driver aktivitas. Jadi kita lihat dari total dan unit cost. Kalau totalnya tetap ya, tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas, itu sebenarnya dia tetap. Sama dengan uang kuliah Anda bayar uang kuliah 6 juta, mau ngambil 2 SKS, mau ngambil 20 SKS, mau ngambil 10 SKS, tetap bayar 6 juta satu semester. Jadi tanpa dipengaruhi jumlah SKS yang diambil. Tapi kalau kita lihat per unitnya, semakin banyak unit yang diambil, semakin banyak SKS yang diambil, maka semakin kecil unit costnya. Kalau Anda mengambil 10 SKS, berarti 6 juta bagi 10 SKS, per SKS-nya menjadi 600.000. Kalau Anda mengambil 20 SKS, berarti per SKS-nya Anda membayar cuma 300.000. Cuman di sini ada batas relevan. Batas relevannya berapa? 24 SKS. Anda tidak bisa mengambil lebih dari 24 SKS. Makanya biaya yang totalnya tetap dalam batas relevan. Batas relevan itu ada batas maksimumnya. Jadi kalau di mesin misalnya, satu mesin itu kapasitasnya 50.000 unit. Artinya berapapun yang kita hasilkan sampai 50.000 unit, kalau kita susutkan dengan metode garis lurus, dia akan sama. Ya, mau memproduksi 10.000 unit, 5.000 unit, 40.000 unit, gitu. Sampai 50.000 unit. Kalau lebih dari 50.000 unit, berarti nggak bisa lagi mesin itu dipakai, gitu ya. Harus nambah mesin.
Berarti kalau nama mesin bertambah lagi biaya pensutannya. Dia, kalau kita asumsinya tadi pensutan dengan garis lurus ya. Makanya batas relevannya berapa ya? Sampai 50.000 unit. Di atas 50.000 unit nambah mesin, nambah lagi biaya tetap jadi double ya. Kalau kapasitas mesinnya sama. Makanya definisinya biaya yang totalnya tetap dalam batas relevan. Karena kita melihatnya jangka pendek. Per unitnya gimana ya? Berbanding terbalik ya. Semakin banyak unit yang diproduksi, nanti semakin kecil biaya per unit. Namun yang SKS standar tadi, jadi yang maksimum, yang paling efisien berapa? Lalu bisa berproduksi sebanyak kapasitas. Makanya untuk efisiensi dia tetap itu adalah bagaimana produksi sebanyak kapasitas. Full capacity ya. Full capacity. Anda efisien kapan? Kalau Anda bisa ngambil 24 SKS, nggak bisa lagi lebih efisien dari itu. Jadi kalau mesin tadi berapa? 50.000 unit. Makanya dia tetap per unit nggak mungkin nol ya. Mungkin nol. Yang bisa nanti ya paling kecil itu ya sebesar kapasitas. Makanya kalau di prakteknya memesan sedikit dengan memesan banyak itu biasanya lebih murah pesan banyak. Karena pasti lebih murah kan cost per unitnya. Biasanya ada batas minimum, pesanan minimal sekian supaya dia bisa mengcover tadi dia tetap jadi. Dan kalau misalnya dianggap itu barang ya SKS itu, kalau ngambil 12 SKS kan 300.000 pokoknya gitu ya. Sehingga dijual 3,5 udah untung. Tapi kalau cuma ngambil 10 SKS, berarti Anda bayar kan 16.000. Nggak mungkin dijual dengan 350. Ini jual 650 kalau ngambil untung 50.000. Tinggi, beda dengan biaya variabel. Kalau biaya variabel, totalnya bagaimana? Berubah. Berubahnya bagaimana? Proporsional sebanding. Jadi slope-nya itu sama. Sama dengan beli aqua ini misalnya, satu aqua misalnya berapa? 4.000 gitu. Atau 5.000 lah misalnya. Satu aqua 5.000, dua aqua 10.000, tiga aqua 15.000. Jadi dia naiknya 5.000, 5.000, 5.000. Yang proporsional. Jadi dia agak lurus. Beli 100 ya, berarti 500.000. Tidak ada beli 0. Bagaimana dengan biaya per unitnya? Tetap dan pun dalam batas relevan. Kenapa dalam batas relevan? Kalau kita beli banyak bisa nawar. Saya mau beli ini 1.000 botol misalnya. Bisa nggak harganya 4.500? Biasanya ada quantity diskon ya. Semakin banyak kita membeli, biasanya ada diskon harga. Kayaknya sampai berapa harga 5.000 itu nggak berubah. Ini kita sebut dengan batas relevan. Oh, sampai 1.000 harganya tetap 5.000, di atas 1.000 bisa ditawar jadi 4.500 misalnya. Jadi relevannya sampai 1.000 gitu. Nah di bawah itu dia akan turun di grafik ini. Namanya yang dia tetap, kalau dia tetap dia kan sampai batas relevan itu sudah naik. Itu dia datang lagi. Itu biaya variabel, jadi totalnya berubah ya, secara proporsional dengan perubahan output dari aktivitas, sementara per unitnya tetap dalam batas relevan. Bagaimana dengan biaya semi variabel? Biaya semi variabel itu totalnya dia juga berubah, tapi berubahnya nggak proporsional. Per unitnya juga berubah, dua-duanya berubah. Jadi, total costnya berubah, tapi perubahan tidak proporsional. Per unit juga berubah.
semakin kecil juga mirip dengan biaya tetap. Kenapa? Kenapa semakin banyak misalnya output aktivitasnya biaya per unitnya turun? Karena biaya semi variabel itu kan terdiri dari dua unsur ya, biaya variabel dan biaya tetap. Contohnya misalnya manajer pemasaran misal atau manajer penjualan, gaji tetapnya 5 juta per bulan. Setiap unit yang dijual dia dapat komisi ya. Misalnya berapa? Tiap unit misalnya 1.000 ya. Sehingga kalau dia tidak ada jual sama sekali ya, dia terima cuma 5 juta. Jadi kalau dia bisa jual 100 misalnya, berarti ada tambahan 100.000, 5 juta 100. Kalau dia bisa jual 1.000, berarti 1.000 kali 1.000 tambahan komisinya atau insentifnya gitu ya, 1 juta, sehingga dia terima 6 juta. Semakin banyak dia bisa menjual, berarti semakin besar penghasilannya. Ini semi variabel. Jadi biaya gajinya semi variabel, ada tetap dan ada variabel. Semi variabel itu grafiknya bersama dengan total cost. Karena kan variable costnya, ya, misalnya seperti gaji tadi, ditambah dengan fixed cost yang sama ya, fixed cost yang sama, tambah biaya variabelnya. Dan total cost juga demikian ya, fixed cost ditambah dengan variable cost. Cuman ini hanya skopnya hanya satu item saja. Kalau total cost kan semua item. Misalnya bahan baku biaya variabel, biaya tenaga kerja variabel, biaya pemeliharaan semi variabel, misalnya biaya gaji tadi semi variabel, penyusutan gedung biaya tetap. Itu ditotalkan berapa tetapnya, berapa variabelnya. Rumusnya sama juga, Y sama dengan A tambah BX. Total biaya tetap ditambah dengan biaya total biaya variabel per unit X ya. Misalnya totalnya 100 juta tambah misalnya 5.000 X. Jadi X nya apa? Misalnya ini ojol. Tapi kalau biaya semi variabel itu cuma satu item biaya gaji aja gitu. Biaya gaji rumusnya apa? Formulanya. Kalau gaji tadi 5 juta, ya 5 juta tambah 1.000 X. X nya apa? Unit yang dijual. Sehingga kalau penjualannya misal hanya 10 gitu ya, 10 berarti hanya dapat berapa? 10.000 ya, 5 juta 10.000. Berapa kos per unitnya? Berarti kan 5 juta 10.000 bagi 10, tinggi kosnya. Kalau dia bisa menjual 1.000, berarti dia terima berapa? 6 juta. 6 juta bagi 1.000, mana lebih tinggi kos per unitnya? Bagi 10 ya. Kenapa tinggi? Semakin sedikit output driver aktivitasnya, semakin tinggi cost per unit. Di semi variable sama juga dengan fixed cost ya. Semakin banyak unit yang di output driver aktivitasnya atau unit produksinya misalnya, semakin rendah biaya per unitnya. Kenapa? Analisisnya bagaimana? Padahal kalau kita lihat biaya variabel kan semakin naik. 10 kita hanya bayar 10.000. Kalau dia jual 1.000 unit, kita nambah gajinya 1 juta. Perusahaan membayar 6 juta jadi totalnya naik ya. Yang mana yang lebih efisien? Bayar 6 juta atau bayar 5 juta 10.000? 6 juta. Kenapa efisien? Yang dapat tadi 6 juta bagi 1.000 adalah 6.000 per unit. Bagaimana analisisnya 6.000 per unit? Yang pertama, yang biaya variabel tetap ya, 1.000 tambah biaya tetap per unit. Berapa biaya tetap per unit kalau kita menghasilkan, kalau dia bisa jual 1.000? 5 juta bagi 1.000, 5.000 tambah 1.000, sehingga jadi 6.000.
Kalau jual 10 unit, berarti yang 5 juta tadi bagi 10. Berarti berapa? 500.000 tambah 1.000, 500 1.000. 500 1.000 satu unitnya costnya. Itu sebenarnya kita ngasih insentif 1.000 per unit sih, untuk mendorong supaya manajer penjualan ini meningkatkan omset penjualan. Kalau nggak ada penjualan sama sekali malah rugi kita kan. Berarti kan 5 juta kita bayar nggak ada penjualan sama sekali bagi 0. Tidak terbatas ini. Sehingga kalau Anda lihat dia mirip biaya tetap, tapi dia nggak akan agak kemiringannya tidak tajam, agak landai. Tapi kalau dia tetap dia kemiringannya tajam. Dan sama-sama nggak bisa 0 guys. Ini kan pasti ada batas relevan. Ini kan sebenarnya klasifikasi ini untuk perencanaan biaya tadi, karena kita bisa buat formula tadi Y sama A tambah X. Kalau biaya tetap berarti formulanya apa? Y sama dengan A. Kalau biaya variabel apa formulanya? Y sama dengan BX. Kalau total cost ini berarti Y sama dengan A tambah BX, sama dengan biaya semi variabel. Jelas? Jelas, Kak. Alhamdulillah, semoga semuanya sukses.